melakukannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Surat Roma ini bukan sekedar surat yang baru kita baca ya, dan keutuhan surat Roma ini bukan sekedar sebuah surat. Tapi surat Roma ini menjadi bagian dari sebuah penjelasan teologis yang tersusun rapi ya. Jadi bagaimana menjelaskan tentang Allah itu kepada orang, ya, kepada umat jemaat mula-mula itu. Jadi bukan sekedar surat saja, tapi sebuah uraian teologis bagaimana dijelaskan tentang siapa itu Allah. Sebab pada zaman jemaat mula-mula, jemaat perdana itu ada perbedaan yang tajam sekali. Ada orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, ada yang berlatar belakang Yunani. Masing-masing dengan latar belakang pikirnya, kebudayaannya, cara pandangnya. Berkiraan bersama dengan kita juga ya. Persekutuan kita ini berasal dari banyak sekali suku, budaya kita yang berbeda-beda. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tentang kebenaran itu masing-masing bisa klaim pada dirinya. Bapak Ibu tahu bagaimana orang-orang Yahudi yang begitu merasa ataupun selalu merasa bahwa menguasai Taurat, hafal Taurat itu jaminan selamat. Lalu bagaimana orang-orang yang bukan Yahudi? Apakah mereka saja yang pantas dibenarkan? Lalu bagaimana orang-orang yang bukan Yahudi? Nah karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sebetulnya Paulus ingin menekankan ya, dalam kalau kita Bapak Ibu masih buka surat Roma tadi pasal 1 ayat 16-17 itu ya. Ya, slide berikut ya ini. Paulus sebetulnya ingin menekankan bahwa orang benar itu hidup karena iman. Ayat 17 ya. Pasal 1 ayat 17. Ya. Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar hidup oleh iman. Ya ini penting. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, perikop yang kita baca tadi Roma pasal 1 ayat 18-32 itu ingin Paulus tegaskan ya Bapak Ibu, ingin ditegaskan oleh Paulus ya, bukan soal menguasai Taurat. Bapak Ibu lihat bagaimana perikop ini, nanti kita lihat bagaimana perbuatan-perbuatan yang dilarang Tuhan itu sebetulnya melampaui Taurat. Orang boleh hafal ya, boleh hafal Taurat, tapi praktiknya biasanya kan bilang latihan lain, praktek lain. Nanti kita lihat bagaimana. Tapi Paulus ingin tegaskan bahwa setiap orang itu bersalah pada dirinya. Bahwa potensi itu ada, potensi kesalahan. Bisa salah itu ada. Entah mereka menguasai Taurat atau tidak. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Paulus mengingatkan jemaat di Roma, termasuk kita jemaat di Bentas ini. Kita jemaat Tuhan, Persekutuan Gereja Protestan Maluku di kota ini. Bukan saja orang-orang Roma yang membaca dan mendengar apa yang Paulus ingin sampaikan, tetapi kita hari ini, kita harus fokus. Paulus ingin tegaskan bahwa kita harus fokus, hidup kita harus tetap mengarah pada terang Allah, bukan pada kegelapan atau kejahatan. Terang lawannya gelap. Ya, jadi mari kita terus fokus, bukan saja orang-orang di kota Roma, tapi orang-orang di kota Ambon, orang-orang di Bentas. Persekutuan ini harus tetap fokus untuk mengarah pada terang Allah, bukan pada kegelapan.
Itu yang ingin ditekankan oleh Paulus. Dan karena itu Bapak Ibu, sampai hari ini iman kita akan terus bertumbuh. Kita harus terus bertumbuh dalam iman. Kita baru saja merayakan Paskah, ya. Dan iman kita terus bertumbuh. Apa makna Paskah bagi kita? Banyak jemaat kita, saya tidak tahu di sini ya, tapi sampai hampir siang ya, sampai mau Paskah lagi su mengantuk, ya. Lalu kalau pendeta juga khotbah lama juga, kau tuh sama tidur habis. Ya. Apa makna Paskah bagi kita? Sukacita Paskah. Apa makna kebangkitan itu bagi kita? Apakah kita tumbuh terus? Ataukah Natal, Minggu Sengsara, Jumat Agung, kebangkitan, bahkan khotbah-khotbah tentang penampakan Yesus kemarin itu tidak dampak sama sekali bagi kita? Apakah Yesus itu tidak tampak dalam hidup kita hari ini, dalam keluarga kita, saat kita kuliah, saat kita bersekolah, saat kita kerja dan membangun usaha kita, ketemu kita dan Tuhan keseng. Tuhan itu kita temukan dalam hidup kita keseng. Sebentar ini pulang, apakah cuma Tuhan ketemu di sini, kita ketemu Tuhan di gereja? Atau kita pulang nanti kita ketemu Tuhan juga di rumah kita, di tempat-tempat kita berusaha? Tuhan yang tampak itu. Jadi kita harus terus tumbuh, karena itu perikop ini mengingatkan kita ada dua tipe manusia, ya, itu krusia, iman yang bertumbuh, ya. Ada orang benar, ada orang jahat, ada kebenaran, ada kejahatan, ya. Itu beradu, ya. Dia selalu beradu dalam diri kita. Dan Bapak Ibu, saya kira kalau kita realistis, ini real, ini sangat manusiawi. Jangan kita merasa bahwa dengan menjadi Kristen dan percaya kepada Yesus semuanya beres. Begitukah? Kita kan selalu berdoa, Tuhan singkir lalukan penyakit, ya, sampai kepada maut. Tapi habis berdoa, kalau senjaga kesehatan kan pasti sakit. Apalagi cuaca lagi ini ya, hujan. Apakah doa kita salah atau Tuhan yang salah atau kita yang salah? Gitu. Jadi bukan berarti percaya, mengimani Yesus dan semuanya beres. Tidak. Kebaikan, kebenaran dan kejahatan itu ada di dalam diri kita, ada di sekitar kita. Karena itu mari kita bertumbuh dalam iman dengan kesadaran itu. Anak-anak kita juga. Anak-anak itu kan kadang-kadang kita pakai istilah jahat atau nakal. Kita kadang-kadang memilih anak-anak kita bukan jahat tapi nakal. Dan itu ada di sekitar, di rumah kita, di sekitar sekeliling anak-anak kita saat mereka bermain dan tumbuh. Karena itu Bapak Ibu ada dua hal ya dari perikop kita. Yang pertama ayat 18 sampai 20 itu, Allah menyatakan murkanya bagi orang berdosa. Ya. Jadi itu Alkitab bilang murka bagi orang berdosa. Ada tiga kata ya, kata-kata yang bahasa aslinya Alkitab, baik itu Ibrani maupun Yunani. Kalau asebeia itu kefasikan, atau juga adikia itu kelaliman. Nanti kita lihat dalam kamus bahasa Indonesia, kelaliman itu padanannya kesaliman. Dan yang ketiga ateheia, kebenaran. Kefasikan ya, atau sering diartikan buruk kelakuan, jahat, dan kelaliman atau kesaliman itu bengis, tidak adil, tidak punya belas kasihan atau kejam. Itu sebetulnya menyatakan ketidaktaatan pada hukum Allah. Cara mereka tidak taat kepada Allah dengan melakukan dosa. Dan itu terjadi dalam realitas mereka sehari-hari. Dosa itu bukan urusan kita dengan Tuhan saja Bapak Ibu. Saya kira banyak kita mengatakan, itu bukan urusan saya dengan Tuhan. Tapi ingatan, dosa itu bukan urusan kita dengan Tuhan. Tapi dalam hubungan dengan sesama kita. Saya kira ketika membaca perikop ini saya menambah alam. Ya, di Alkitab memang tidak langsung secara gamblang mengatakan alam, tetapi hubungan kita tidak akan bisa kita bangun tanpa alam ini. Buktinya kita bangun hubungan kita bangun persekutuan ini di atas tanah,
dikelilingi oleh udara, ya, dan kita tidak bisa hidup tanpa alam. Jadi dosa itu bukan saja urusan kita dengan Tuhan, tapi dengan sesama kita, dengan alam di mana kita ada, dengan suami, istri, anak-anak, adik kakak kita. Malah kalau adik kakak satu sensanang satu, itu biasanya berat, ya. Itu biasa bilang sampai Tuhan datang dulu. Lebih ketemu bakalai atau ketemu bikin salah itu dengan orang lain sekali daripada adik kakak. Itu lama. Saya kira tidak tahu pengalaman Bapak Ibu, tapi dalam perjalanan pastoralia kita itu lama adik kakak. Sentuh kakak yang mau datang kamu kakak, ada yang mau datang kamu kakak. Itu pengalaman pastoralia kita. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini soal relasi kita, hidup kita hari-hari. Ya, hidup kita hari-hari. Dan sekali lagi upah dosa adalah murka Allah. Ya. Apakah kita sanggup ya, gambar ini menunjukkan bagaimana seorang anak kecil akan dia tongka batu besar ini, apakah kita sanggup? Tapi murka Allah itu tidak bisa kita hindari. Tidak bisa kita hindari. Kata yang berikut tentang kebenaran. Kebenaran itu sesuatu yang seharusnya, sesuai dengan seharusnya. Tidak berat sebelah, lurus hati. Tetapi kebenaran dalam Alkitab itu lebih dari sekedar itu. Kebenaran itu adalah penyertaan Allah tentang dirinya. Allah itu adalah kebenaran itu sendiri. Meliputi kehendaknya. Dan kehendak itu ya berkenaan dengan kehidupan manusia. Hubungan antara manusia. Bagaimana Allah menghendaki kita hidup. Allah yang benar itu menghendaki kita hidup. Hidup dengan suami, istri, anak-anak kita, adik kakak kita, dalam persekutuan jemaat kita, dalam masyarakat kita, di lingkungan kerja kita. Kita berjumpa dengan orang-orang tidak seiman dengan kita, juga Allah menghendakinya Bapak Ibu. Ya, jangan pernah menutup diri, jangan merencanakan jahat juga untuk orang yang berbeda dengan kita. Allah merencanakan kita ada di situ. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagai orang berdosa, haruslah kita ingat bahwa sangat-sangat penting penyelamatan dari murka Allah. Karena kita tidak sanggup. Kita tidak mampu untuk mengatasi dan melari dari murka Allah itu. Karena itu pentingnya penyelamatan Allah itu. Bapak Ibu pada ayat 19 itu. Sebetulnya Allah telah menyatakan dirinya, Allah telah memberi dirinya untuk dikenal. Dan penyertaan Allah itu sejak ciptaan, sejak ia menciptakan ciptaannya. Ia telah memperlihatkan kekuatannya dan keilahiannya. Bapak Ibu saya contohkan ya, kalau buka Kejadian 1, ya kalau sampai hari ketiga itu, mulai di situ terus sampai hari ke-6. Setelah selesai Allah ciptakan, Allah bilang, Allah melihat itu semua baik adanya. Jadilah hari ketiga dan seterusnya. Dan sampai pada hari ke-6, ya, bukan amat baik, sungguh amat baik saat Allah menciptakan manusia. Jadi Allah sudah menunjukkan bahwa Allah membuat kebaikan-kebaikan bagi kita. Bagaimana keteraturan ya yang telah Ia ciptakan. Karena itu menjadi orang Kristen kita harus teratur, harus disiplin ya Bapak Ibu. Banyak kita punya masalah di tidak disiplin. Padahal Allah kita itu teratur, Dia disiplin ya. Dia merencanakan dengan baik semuanya. Dan sampai pada saat penciptaan kita, Ia mengatakan sungguh amat baik. Jadi kita ini sungguh amat baik. Ya. Sungguh amat baik. Tetapi Bapak Ibu apa yang terjadi? Manusia justru sering mengambil jalan gelap. Ya, dan mengabaikan dan mengakibatkan murka Allah. Ya. Murka Allah ini bukan soal nanti mati dulu masuk neraka. Bapak Ibu saya kira salah satu pengalaman ada orang Hulaliu ya yang di sini duduk di gereja. Saya kira setahu saya dari gereja ke gereja, saya baru lihat ya di atas mimbar gereja Hulaliu itu ada surga neraka. Jadi mau lihat surga yang bagaimana ke Hulaliu. Tapi ada gambar-gambar di almanak juga ya. Surga itu ya, saya kira apakah Bapak Ibu kalau seperti itu keadaannya, ya, apakah semakin mencekam gitu. Tapi
Murka Allah itu bukan saja soal nanti kita mati dulu Bapak Ibu, bukan. Ya. Tetapi urusan kita hari ini hidup. Bagaimana kita menjalani hidup kita? Pilih berkat atau murka Allah. Sebagai citra Allah karena penciptaan kita sungguh amat baik. Kita ini adalah citra Allah, gambar Allah, rupa Allah. Akal budi dan pikiran manusia harus menjadi alat. Akal budi dan pikiran kita harus menjadi alat untuk memahami. Akal budi dan pikiran kita bukan tujuan. Ya. Yang penting pintar, selesai. Bukan, ini cuma alat. Untuk memahami dan mengetahui, menyadari kehendak Allah. Termasuk kekuatan dan keilahiannya. Untuk mengenal Allah gitu. Anak-anak kita boleh pintar. Ya, anak-anak kita sekarang lagi masih libur ya. Masuk sekolah nanti lagi belajar, kuliah. Dan belajar untuk memahami ilmu, untuk menemukan Allah. Melihat bagaimana Allah itu sangat berkuasa. Allah itu adalah Allah yang menjadi sumber segala-galanya. Ilmu pengetahuan. Itu kalau kita bangun, menggali dan memahami ilmu pengetahuan dengan kedalaman. Untuk menemukan kehendak Allah, itu semakin membahagiakan anak-anak kita. Secanggih apapun kemajuan hari ini. Memahami IT misalnya, untuk menemukan kehendak Allah bisa. Sekalipun di zaman Yesus belum ada internet. Tapi memahami Yesus ya, lewat kecanggihan IT, itu juga bisa. Memahami, mengetahui, menyadari kehendak Allah. Masalahnya Bapak Ibu, kadang-kadang kita sudah menganggap diri kita sudah sangat mengetahui. Ada kecenderungan-kecenderungan kesombongan rohani. Sehingga dosa sering kita lakukan tanpa kita sadari. Bahkan atas nama Allah dan kita rasa-rasanya mewakili Allah. Rasa-rasanya kita membela Allah hari ini. Ya, sekalipun itu dosa kita lakukan. Kekerasan, pembunuhan atas nama Allah. Katanya Allah mesti kita bela. Itu yang terjadi. Apakah kita ingin untuk hidup dalam murka Allah? Kita baru saja menerima penebusan dan penyelamatan, pemulihan Allah dari peristiwa-peristiwa Kristus yang kita peringati. Bagian yang terakhir Bapak Ibu ayat 21 sampai 32. Manusia berdosa tidak memuliakan Allah. Orang-orang yang disebut manusia berdosa itu tidak memuliakan Allah. Tadi mendapat murka Allah, tapi tidak juga memuliakan Allah. Kalau dia tidak memuliakan Allah, bagaimana jadinya hidupnya? Manusia berdosa memilih hidup dalam pikiran yang sia-sia dan hati yang bodoh menjadi gelap. Itu dijelaskan tadi kita baca ya Bapak Ibu. Tidak memuliakan Allah. Hati yang gelap itu adalah hati yang tidak memuliakan Allah dan tidak bersyukur kepadanya. Jadi tidak hanya cukup memahami Allah. Ya, cukup memahami Allah. Tetapi harus kita bersyukur dan kita juga memuliakannya. Bapak Ibu, banyak sekali ya cara kecenderungan kita yang kita baca. Orang-orang di kota Roma mungkin saja berbeda dengan kita di Ambon. Tapi banyak juga kecenderungan kita yang bisa saja terjadi. Mungkin bentuknya beda-beda. Ya. Mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan gambar-gambar yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki dan menjalar, berdusta, dan memuja makhluk lain serta melupakan penciptanya. Bapak Ibu, Allah ada di mana-mana, tapi di mana-mana itu bukan Allah. Saya ulang ya, Allah ada di mana-mana, tapi di mana-mana itu bukan Allah. Ya, Allah itu ada di mana-mana. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita hati-hati. Jangan sampai kita cenderung untuk menggantikan Allah yang kita sembah itu. Kita akhirnya tidak fokus lagi. Bapak Ibu perhatikan saja. Jika fokus Bapak Ibu telah terbagi. Ya. Mau pikir harta, kah pikir Allah. Mau pikir A atau pikir Allah. Mau pikir ya penderitaan ataukah pikir Allah. Kadang-kadang penderitaan membuat kita juga meninggalkan Allah. Itu artinya kita mulai tidak fokus. Kita mulai tidak fokus. Bapak Ibu,
dalam bahasa Alkitab juga hati, ya, baik itu dalam Yunani maupun Ibrani, lebab, ya, itu ya, dan juga kardia Yunani, itu sama-sama menunjukkan 3 hal: pemikiran, intelek, ya, pengetahuan, tapi juga emosi, ya, soal perasaannya, tapi juga kemauan atau kehendak. Jadi hati itu ada 3 aspek yang sangat penting dalam Alkitab. Dan itu artinya itu menjadi pusat pengendali, itu menjadi pengendali diri kita. Nah, kalau hati sudah gelap, ya, Bapak Ibu lihat gambar itu, ya, gelap. Hanya 1 titik, ya, mungkin saja itu. Itu cara kita memahami hidup. Bapak Ibu hanya melihat 1 titik saja. Padahal Tuhan itu luas. Tuhan itu bisa memberikan segalanya bagi kita. Kita hanya mampu melihat dari 1 hal. Mungkin saja, ya, sangat kecil. Padahal Bapak Ibu keluar dari rumah, Bapak Ibu lihat rumah, itu Bapak Ibu berhadapan dengan matahari dan terang yang hari ini Allah sediakan. Bukan saja kepada orang-orang baik, tapi kepada orang jahat. Kepada orang-orang berdosa maupun orang-orang benar. Allah sediakan itu. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang hidup dalam kehidupan yang tidak memuliakan Allah itu adalah orang yang berbuat segala hal, tapi itu hanya sia-sia. Ya, hanya sia-sia. Bagaimana perbuatannya itu, ya? Itu, ya, tanda stop, ya. Berbahaya itu. Berbahaya. Saya tidak baca ulang lagi. Tapi perbuatan-perbuatan ini sia-sia, Bapak Ibu. Sia-sia. Apa yang bisa kita hasilkan jika kita menjadi orang-orang yang jahat, zalim? Bisakah itu bersama-sama dengan tetangga kita? Bisa kita ditolong oleh orang untuk kinerja kita bagus? Bisakah kita belajar bersama-sama agar nilai kita bagus di semester ini atau ujian akhir nanti? Kalau kita jahat, kita zalim, apakah kinerja kita di kantor-kantor bisa ditopang oleh saudara-saudara kita yang lain? Itu sia-sia, Bapak Ibu, saudara-saudara. Dan ini soal keputusan hati. Soal keputusan hati, ya. Jadi Bapak Ibu, di dalam diri kita, ya, seperti peristiwa Taman Eden itu, kita hanya banyak hanya melihat bagaimana ular dan Hawa kemudian Adam. Tapi sebetulnya itu lambang dari bagaimana berhadap-hadapannya kebaikan dan kejahatan. Itu realistis. Anak-anak kita itu harus tumbuh dalam kesadaran itu. Jangan sampai dibuat sudah instan, anak-anak kita, ya, dibuat seakan-akan semuanya baik. Semuanya aman-aman saja. Nanti mereka ketemu, mereka bisa stres. Harus belajarkan mereka, berikan pengertian kepada mereka. Kejahatan ada di sekitar hidup mereka. Ya. Kejahatan itu bisa terjadi di sekeliling mereka. Hati-hati. Nona, nyong. Supaya mereka itu tumbuh dengan kuat, dengan kesadaran itu. Kalau semua sudah instan hari ini, apakah semua jadi aman-aman saja? Bapak Ibu, saudara-saudaraku sebagai pengikut Kristus, ya, ini slide terakhir Bapak Ibu, saya ambil di Google, ya. Saya kira ini. Saya kira apa yang bisa kita bilang? Marilah kita kembali pada kehormatan diri kita sebagai citra Allah. Saya kira saya tidak berkhotbah dan tidak mencas Bapak Ibu jemaat. Saya kira Bapak Ibu, banyak orang sekarang jemaat kita dalam persekutuan anak-anak muda hari ini sementara berusaha untuk keluar dari ancaman kejahatan, godaan kejahatan, ya. Kadang-kadang kita lemahkan mereka. Saudara-saudara kita, saya ambil contoh, ya, mereka mau pulang, ya, di lapas itu kan namanya warga binaan. Ketika mereka pulang, mereka takut pulang ke rumah atau lingkungan mereka, karena mereka bilang, Pak, sampai di sana itu lingkungannya itu dong ngangkoton di mata sebelah. Bagaimana dia berubah lagi? Itu yang kita bilang bahasa napi itu tidak tepat juga, ya. Sekarang itu warga binaan. Ada banyak anak-anak, banyak umat kita, banyak para orang tua kita yang sementara berjuang untuk keluar dari perbuatan-perbuatan yang jahat, yang mau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, mau kembali pada kehendak Tuhan. Kita doakan mereka, ya. Mungkin bapak atau mama juga mungkin diam-diam sementara berubah hari ini, ya.
anak-anak kita diam-diam juga mungkin bapak sen tahu atau mama sen tahu, tapi ada bikin sesuatu yang dia tahu kalau bapak dan mama tahu pasti bapak dan mama kecewa. Dia diam-diam ingin berubah. Ya. Kita harus kembali siapapun kita hari ini. Kita harus kembali bahwa kita ini citra dan gambar Allah. Ya. Kita ini citra dan gambar Allah. Agar hati kita, pikiran kita, emosi kita, bahkan kehendak kemauan kita, itu kita taklukkan seturut dengan kehendak Allah. Saya kira kita hidup sampai hari ini bukan karena kuat kita, bukan kemauan kita. Hari ini, minggu muka ini kan ketemu pasti perencana Bapak Ibu ya, mau bikin apa. Tapi bukan karena kuat kita, karena seturut kehendak Allah. Karena itu taklukkanlah hidup kita di dalam kehendak Allah. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Aku berperintah sampai ujung dunia, olehnya dijadikan kita pun sekalian. Bapak Ibu marilah berdiri. Kita akan mengaku iman kita bersama-sama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan sepanjang sejarah ini. Marilah kita mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit kembali. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, untuk menghakimi orang hidup. Percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Kini saatnya kita akan mensyukuri berkat Allah. Jemaat, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tuhanku berkat-Mu limpah bagai hujan yang
pun, Yesus tolong aku pun. Roh Kudus berkat-Mu turun limpah-limpah dan segar, berilah tumbuhan di gurun hidup pula bergemar. Aku pun turun dalam aku pun. Hatiku yang dikeraskan, Tuhan Kau lembutkanlah. Engkau dapat melepaskan dari dosa dunia. Aku pun yang lepaskan daku pun. Kasih Allah suci kuat, sucikanlah hatiku sampai aku pun memuat apapun kehendak-Mu. Aku pun sucikanlah aku pun. Ya Tuhan, murah-Mu baka di sorga dan di dunia, berlimpahlah anugerah yang Kau beri. Ya Tuhan, kami tidak layak, terimalah syukur yang naik karena karunia yang baik yang Kau beri. Karena segala tumbuhan dan berkat buah-buahan dan makanan dan minuman yang Kau beri.
Karena kesukaan kerja dan rumah dengan berkatnya, bahagia sejahtera yang kau beri. Jemaat, mari kita berdoa. Inilah tanda syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terimalah dan biarlah ini layak untuk pekerjaan pelayanan. Dan berkatilah kami semua yang telah memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Vera Nunmete. Bersyukur
belakang ke Ibu Vera, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Marilah kita memuliakannya dan bersyukur untuk seluruh kebaikan Tuhan bagi kita. Marilah berdoa. Kami bersyukur dan memuji Engkau, ya Allah kami. Allah kami yang bangkit dan hidup, yang telah menuntun kehidupan kami, keluarga kami, pribadi-pribadi kami, orang-orang yang kami kasihi, baik di dalam rumah-rumah kami, di tempat di mana kami hidup saat ini, di tengah-tengah persekutuan jemaat dan masyarakat saat ini, tetapi yang orang-orang yang kami kasihi yang jauh terpisah di tanah-tanah rantau untuk perjuangan, pendidikan, kerja, dan usaha mereka. Mereka yang tidak sempat bergabung bersama-sama dalam persekutuan kami di saat ini. Kami bersyukur sebagai pribadi, tetapi juga kami tidak hidup sendiri. Kami bersyukur bersama-sama, keluarga kami, persekutuan kami, jemaat kami, karena kami tidak mampu untuk menjalani hari-hari kehidupan kami sendiri. Doa-doa kami, pergumulan-pergumulan kami di saat kami merasakan sukacita dan bahagia di usia hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, bahkan keberhasilan-keberhasilan lainnya yang kami gapai. Tetapi juga pergumulan kami di sekitar kegagalan kami, perjuangan-perjuangan kami yang berat. Tentunya membuat kami sadar bahwa di suka maupun duka, di saat beban-beban ringan maupun berat, kami tidak pikul sendiri, kami tidak tanggung sendiri, kami tidak menjalani sendiri, sebab jika mengandalkan kemampuan kami, maka kami terbatas. Bukankah saat kami tidak sanggup memikirkan, bukankah ketika kami tidak sanggup lagi berkemauan, bukankah kami tidak sanggup lagi mengambil keputusan, ternyata kami mampu untuk melakukannya. Disitulah Tuhan bekerja. Tuhan ada dalam kehidupan kami, dan sesungguhnya Engkau agung dan mulia Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Kami tidak menggantungkan hidup kami kepada yang lain, hanya kepadamu Allah di dalam Kristus Tuhan kami yang bangkit. Allah yang telah menciptakan segalanya, menyediakan segalanya, tetapi juga mengangkat kami dari dosa, menyelamatkan dan memulihkan hidup kami. Bahkan Allah yang menuntun kami sampai hari ini. Kami datang kepadamu Tuhan, dalam ungkapan syukur kami itu kami mengakui Engkau Allah. Allah kami yang hidup, Allah kami yang bangkit, Allah kami yang menyertai kami dalam segala situasi dan masa. Karena itu, perkenankanlah kami datang kepadamu di dalam kesadaran rasa hormat kami kepadamu Tuhan Allah kami, dalam ungkapan syukur kami dan pengakuan kami kepadamu. Kami datang lagi untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam kemahakuasaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sama seperti Engkau menuntun kami di usbu yang lalu, tuntunlah kami di usbu yang baru nanti akan kami masuki. Saat kami mengakhiri liburan Hari Raya Idul Fitri, saat aktivitas-aktivitas kami akan kami bangun kembali, kami lanjutkan kembali. Di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan, baik itu BUMN maupun lembaga-lembaga swasta lainnya, kampus, sekolah-sekolah, tetapi juga untuk aktivitas kami sebagai umat-Mu, sebagai masyarakat kota ini, dimanapun kami melakukannya. Bahkan ada di antara kami yang tanpa libur bekerja di siang maupun malam. Kami mohon kiranya Tuhan sertaikan. Tuhan berkati kami, hikmat daripadamu kami mohon. Karena kejahatan dan kebenaran sering beradu dalam hidup kami. Bukan saja kepada kami orang-orang dewasa, tapi anak-anak kami yang masih kecil sekalipun. Mereka mengerti dengan mata hati mereka, sehingga hati kami tidak gelap. Kami dengan pengajaran-pengajaran iman, dengan nasihat-nasihat kami di rumah-rumah, anak-anak kami bisa mendengar karena mereka dituntun oleh Roh Kudus, oleh hikmat Allah. Sehingga mereka diselamatkan, masa depan mereka yang masih panjang, pertumbuhan mereka,
pendidikan, dan apa yang mereka cita-citakan bisa mereka gapai karena Tuhan menghendaki, karena Tuhan bekerja bagi kehidupan orang tua, bahkan juga pertumbuhan anak-anak kami. Kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan dalam berbagai bentuk jabatan, kedudukan, baik pekerjaan-pekerjaan kami lakukan di dalam ruangan, di luar ruangan, di jalan, di pasar-pasar, dimanapun kami berada. Baik saat itu kami harus melakukan perjalanan darat, laut, bahkan udara sekalipun. Kami berdoa agar Tuhan sertai, Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga semua yang kami lakukan akan kami taruh di bawah kehendak Tuhan. Seberat apapun, sesulit apapun pertarungan-pertarungan antara kejahatan dan kebenaran, kami sanggup melewatinya. Dengan ketenangan hati kami akan tunduk di bawah kehendak Tuhan, karena ada Tuhan yang berkuasa. Berikanlah kami hikmat-Mu sebagai orang-orang muda, para pemuda, agar kami akan menjalani hidup kami tidak sekedar mencoba-coba, tapi akan menentukan pilihan-pilihan yang penting di masa muda ini. Sehingga semua yang kami kerjakan, pendidikan, usaha, bahkan harapan-harapan kami, saat juga kami sudah menyelesaikan pendidikan tinggi, untuk upaya-upaya untuk membangun masa depan, biarlah dengan hikmat Tuhan kami mampu untuk memiliki kreativitas untuk juga bisa membangun kehidupan kami, mengelola potensi-potensi yang ada pada diri kami, sehingga kami sanggup untuk membuka lapangan kerja untuk diri kami sendiri. Kami tidak hanya tergantung pada penerimaan ASN, juga pada lembaga-lembaga lainnya di tengah-tengah masyarakat, tapi anak-anak kami mampu dan sanggup untuk membuka kemungkinan-kemungkinan bekerja, usaha-usaha mereka, termasuk apa yang telah dirintis oleh orang tua, apa yang telah dikerjakan oleh orang tua, hanya dapat dilakukan oleh anak-anak kami, oleh para pemuda. Karena itu Tuhan, kami berdoa agar mereka dikasihi oleh Tuhan, diberikan hikmat-Mu, sehingga mereka sanggup untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting. Mereka tidak salah arah. Mereka tidak menjadi anak-anak muda yang stres dan hatinya gelap. Mereka akan tetap menaruh seluruh rencana mereka di bawah kehendak Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami belajar bersama-sama hari ini memahami kehendak Tuhan, menemukan Tuhan, bukan sekedar memahami Tuhan, menemukan Tuhan. Karena itu biarlah Engkau bertakhta di dalam kehidupan kami, di rumah-rumah kami, seluruh keluarga, kepala keluarga, semuanya di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Kami berdoa kiranya Tuhan sertai. Biarlah kasih-Mu bagi jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas. Setiap keluarga yang pertama sampai yang terakhir. Biarlah kasih-Mu dan penyertaan-Mu akan terus dirasakan di usbu yang baru nanti. Kami berdoa ya Tuhan, ya Allah kami, untuk kebersamaan kami sebagai para pelayan khusus di tengah-tengah jemaat-Mu. Orang-orang yang telah Tuhan panggil dan utus di tengah-tengah jemaat, para pendeta, penatua, diaken. Doa kami kiranya Tuhan berikanlah kuasa-Mu agar mereka berdoa orang-orang sakit disembuhkan, orang-orang patah semangat dan hilang harapan dipulihkan, diberikan pengharapan untuk menjalani kehidupan ini. Seluruh perangkat pelayan, semua orang-orang yang mendukung seluruh pekerjaan pelayanan di jemaat-Mu ini, doa kami biar mereka diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, untuk seluruh pembangunan fisik maupun non-fisik, semua yang dilakukan, pembinaan umat, pelayanan, kesaksian, dan juga upaya-upaya pengembangan jemaat-Mu ini. Kami berdoa dalam hubungan dengan pelayanan-Mu yang terus hari ini Tuhan tetapkan dalam kehidupan anak-anak-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Kami saat ini berdoa dalam syafaat kami bagi saudara kami Michael Pelupesi yang selama ini melakukan tugas-tugas sebagai kolektan. Ia akan berangkat ke Kalimantan untuk bekerja. Biarlah pekerjaan pelayanannya ini menjadi berkat bagi masa depannya. Ia pun akan menjadi berkat dan Tuhan pakai ia saat ia berada di tempat yang baru nanti. Dan ia menjadi anak Tuhan yang selalu setia dan kuat untuk melakukan segala hal sesuai dengan kebutuhan kerja dan untuk kehidupannya yang telah Tuhan tetapkan baginya. Karena itu kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Biarlah saudara kekasih kami Michael Pelupesi terlepas dari tugas-tugas kolektan, dan ia akan dengan sukacita
menjemput tugas-tugas yang baru, pekerjaan yang baru di Kalimantan. Selanjutnya kami berdoa bagi saudara Michael Tasane, Mikael Ehlers Tasane. Tuhan berkati, Tuhan sertai untuk komitmennya, keinginannya untuk melayani bersama-sama sebagai kolektan. Tuhan berkati agar ia dalam seluruh kehidupannya akan tetap memandang Tuhan dan menjadikan pelayanan sebagai caranya untuk mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Kami percaya setiap orang yang bekerja bagi Tuhan dan dengan setia untuk membangun kehidupan bersama-sama dengan orang lain akan terus diberkati dari waktu ke waktu. Kami berdoa juga di saat ini, bersyukur bersama-sama dengan anak-anak kami, saudara-saudara kami ojek Mawar Saron. Untuk setiap doa syukur yang mereka bawa, nasar-nasar syukur Tuhan berkati, agar mereka sehat untuk bekerja sebagai tukang ojek di saat-saat cuaca yang berubah-ubah sewaktu-waktu. Tuhan berkati rumah tangga, keluarga, bahkan pribadi-pribadi mereka, agar dengan kasih Tuhan mereka tetap bersyukur dan hidup untuk memuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan telah menetapkan mereka dalam seluruh pergumulan mereka bersama keluarga dan pribadi mereka. Tetapkanlah dan sertailah mereka sekalian. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami, wadah perempuan sektor Melati yang saat ini berada di Jemaat Huse, Pulau Seram, yang sementara melakukan kononia. Kiranya perjalanan mereka, bahkan juga seluruh aktivitas mereka di sana sampai nanti kembali dengan kendaraan, baik itu penyeberangan lewat feri dan juga kendaraan darat, diberkati oleh Tuhan. Jadikanlah mereka berkat saat mereka ada di Huse dan menjadi bagian dari saudara-saudara kami yang bersekutu di tengah-tengah jemaat-Mu di sana. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa juga dalam kebersamaan kami dengan pemerintah kami, pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kota Ambon. Tuhan berkati juga seluruh upaya-upaya yang dilakukan sampai hari ini dan yang dilakukan hingga upaya-upaya pembangunan kehidupan bersama di lingkungan RT RW sekalipun. Tuhan berkati juga kebersamaan kami dalam pergumulan kami bagi Pangdam 16 Patimura, bagi Bintal Jarahamdam 16 Patimura, Kabintal dan jajarannya. Tuhan berkati, Tuhan sertai tugas-tugas pertahanan dan keamanan untuk tugas-tugas yang dilakukan sebagai TNI Angkatan Darat. Tuhan berkati sehingga negara ini akan tetap dilindungi oleh kasih Tuhan lewat seluruh peran dalam setiap jenjang, setiap tingkatan, bahkan semua jajaran TNI Angkatan Darat di Kodam 16 Patimura, bahkan secara khusus dalam kebersamaan kami seluruh keluarga besar prajurit di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Ya Tuhan, ya Allah kami, biarlah hikmat-Mu akan terus menyertai dan menaungi tugas-tugas kami bersama sebagai gereja dan pemerintah. Kami berdoa Tuhan bagi Gereja Protestan Maluku dalam tugas bersama gereja-gereja lain dan agama-agama lain di tengah-tengah kehidupan ini. Majelis Pekerja Harian Sinode GPM untuk seluruh pendampingan bagi pelaksanaan sidang-sidang klasis yang hampir memasuki tahapan akhir di wilayah ini. Kami berdoa biar perjalanan-perjalanan mereka diberkati dan seluruh umat Tuhan dan pelayat Tuhan yang dikunjungi diberkati Tuhan. Klasis Pulau Ambon, bahkan seluruh jemaat dalam seluruh pergumulan bersama. Seluruh arah-arahan kami, bahkan pergumulan kami untuk menjadi tuan rumah sidang sinode di tahun 2025 kami doakan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, inilah syafaat kami kepadamu. Jadikanlah hidup kami kembali dalam kemuliaan-Mu. Biarlah kami menjadi citra dan gambar Allah dan tetapkanlah hati kami untuk tetap berjuang untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah tetapkan dalam hidup ini. Jadikanlah hidup kami berarti Tuhan, karena hanya Engkaulah Allah kami yang telah memberikan kami segala hal. Engkau menciptakan kami sungguh amat baik, kami pribadi dan keluarga kami, persekutuan ini dan masyarakat kami. Jadikanlah hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu ampuni kami Tuhan atas kesalahan dan dosa kami, tutur kata dan sikap kami yang bertentangan kehendak-Mu. Lalu hanya di dalam nama Kristus Tuhan kami, Allah kami membawakan syafaat ini.
Terpuji namamu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah ini. Marilah berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anakku terkasih, pergilah, jalanilah hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Sekarang terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anakku terkasih hari ini sampai selama-lamanya. Kita bersyukur di akhir ibadah ini. Ibadah kita selesai, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Shalom. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ada Glory, glory.